Ya, mohon maaf ya, ini bukan untuk membandingkan ini jelek, ini bagus, ini layak pakai, ini layak. Enggak ya teman-teman, ini murni lah kita sharing informasi aja, kita berbagi. Tidak untuk menjelekkan, menjatuhkan, ataupun memuji satu produk. Enggak, kita sharing aja. Teman-teman jika punya beda pandangan dengan saya, enggak apa-apa, silakan, bebas kok. Performansi itu bukan soal spek teman-teman, tapi soal siapa yang setting. Kalau itu, selamat malam teman-teman. Ya, kita akan coba sharing-sharing lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kesimpulan lah tentang chamber. Jadi nanti tidak ada lagi pertanyaan bagaimana chamber AGS, bagaimana chamber Borneo, bagaimana chamber ini, chamber itu, review chamber ini dong, chamber itu. Mudah-mudahan dengan kesimpulan ini nanti teman-teman bisa punya pandangan tentang chamber dan bisa menilai sendiri chamber itu kira-kira nyaman untuk digunakan atau tidak. Nah, silakan nanti teman-teman ya mudah-mudahan lah ada sedikit pandangan bagaimana menilai sebuah chamber. Nah, dari beberapa video saya selalu menekankan untuk sebuah chamber itu cukup dinilai dari dua hal ya teman-teman. Pertama itu adalah triggernya, yang kedua itu adalah box chambernya yang berhubungan dengan volume angin. Trigger itu berhubungan dengan keras ringannya picunya gitu ya, nanti yang akan berhubungan ke akurasi juga, keakuratan bidikan. Nah, sedangkan volume chamber itu berhubungan terhadap speed nanti yang bisa dicapai. Nah, gitu ya. Nah, secara konsep teman-teman, trigger ringan dan tidaknya itu dipengaruhi oleh konstruksinya. Ingat ya teman, dipengaruhi oleh konstruksi dan perbandingan panjang pendek tuas-tuasnya. Bukan soal peruntukan. Karena sering teman-teman ketika saya bilang ini triggernya keras, jawabannya iya memang diperuntukkannya untuk hunting, tidak untuk kompetisi. Sebenarnya bukan itu, bukan soal peruntukan tapi soal konstruksi. Nah, kita coba bahas ya. Sebenarnya sih sudah pernah saya bahas, tapi kita coba bandingkan lah. Oh ya, mohon maaf ya, ini bukan untuk membandingkan ini jelek, ini bagus, ini layak pakai, ini layak. Enggak ya teman-teman, ini murni lah kita sharing informasi aja, kita berbagi. Tidak untuk menjelekkan, menjatuhkan, ataupun memuji satu produk. Enggak, kita sharing aja. Teman-teman jika punya beda pandangan dengan saya, enggak apa-apa, silakan, bebas kok. Nah, oke, kembali lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi soal trigger. Ini JF Cannibal. Sudah pernah saya review. Nah, coba kita bandingkan, kita lihat perbandingan tuas-tuasnya ya. Nah, ini ada titik tumpu, ada titik beban, ada titik kuasa. Ada lengan beban, ada lengan kuasa. Nah, perbandingan antara lengan beban dengan lengan kuasanya kan nggak terlalu beda jauh ya. Jadi kemungkinannya trigger ini akan sedikit berat. Nah, sedikit berat itu jika dibanding dengan trigger yang tuas-tuasnya panjang. Nah, ini konstruksi triggernya seperti itu. Cukup pendek, serupa dengan yang ini, serupa dengan yang ini, dan serupa juga dengan yang ini. Pen-pennya sama ya, ada 4. Konstruksi dalamnya kurang lebihnya sama lah. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi trigger-trigger ini perbandingan tuas-tuasnya itu cukup pendek jika dibanding dengan yang ini. Ini adalah Hammer 4. Dia menggunakan trigger Copy Marauder. Ini Riscal. Riscal juga menggunakan trigger Copy Marauder. Nah, jadi kalau saya bandingkan antara konstruksi triggernya, otomatis yang Copy Marauder ini lebih ringan karena dia memiliki perbandingan tuas-tuasnya yang cukup panjang. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau untuk dari segi trigger kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, ini ada trigger air arm. Nah, ini trigger air arm. Nah, untuk trigger ini karena masih bawaan toko, perbandingan tuasnya juga nggak terlalu panjang, nggak terlalu beda jauh, maka memungkinkan trigger ini juga sedikit lebih keras jika dibanding dengan trigger-trigger Copy Marauder yang sudah memiliki perbandingan tuas yang cukup panjang.
Nah, copy marauder itu banyak sih yang sudah diaplikasikan di senapan-senapan di Indonesia, mungkin seperti Java Pro itu kayaknya dia juga copy marauder ya, yang sudah pernah saya review. Nah, ini ARM ada juga yang ARM yang saya suka, perbandingannya cukup panjang seperti di senapan RX2 yang beberapa video yang lalu yang saya review ya. Nah, itu. Jadi teman-teman, dari trigger ini saya mudah-mudahan lah bisa menentukan, bisa menilai sendiri bagaimana trigger itu kira-kira ringan atau berat. Nah, seperti mungkin kayak Borneo gitu ya. Borneo itu kan memang ada 4 pen juga. Kalau saya perhatikan kayaknya dia perbandingannya juga nggak terlalu panjang, mirip-mirip apa chamber-chamber ini ya. Nah, kemungkinannya dia triggernya juga tidak akan seringan yang perbandingan tuasnya panjang. Tapi Borneo itu ada yang saya suka, Borneo Paradox ya kalau nggak salah. Itu tuasnya itu sangat panjang teman-teman. Saya yakin trigger itu pasti akan sangat ringan. Coba deh teman-teman mungkin bisa cek di YouTube, mungkin ada yang kayaknya ada sih, saya pernah lihat di YouTube juga, Borneo Paradox. Nah, itu triggernya itu sangat, perbandingan tuasnya sangat panjang, jadi dia akan sangat memungkinkan untuk ringan. Nah, oke, itu dari segi triggernya ya teman-teman. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu tentang box trigger. Nah, maaf, maksud saya box chamber ya. Jadi box chamber itu berhubungan dengan volume angin, dan itu hubungannya adalah dengan speed nanti yang dengan speed yang bisa dicapai. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini box-box ini semuanya sudah sangat besar-besar sekali ya. Jadi kalau boleh saya asumsikan dia mudah untuk mencapai high speed ini mungkin saya asumsikan dengan regulator 2000, mungkin speednya ini akan sangat mudah di atas 1100 fps lah, dengan panjang laras 60 cm. Saya yakin ini semua chamber-chamber ini akan sangat mudah. Saya contoh ini JF Cannibal ya, kemarin saya setting di 1800an regulatornya. Itu pakai peluru 13 green, dia sudah bisa sampai 1000 fps lebih gitu ya. Kalau tekanan 2000 mungkin speednya ya bisa di atasnya itulah tentunya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, volume angin, volume chamber dan box dan triggernya itu teman-teman harus pahami itu. Jadi nggak perlu lagi saya ditanya chamber ini bagaimana, chamber itu bagaimana, enggak lah, teman-teman bisa menilai sendiri dari video-video yang sudah saya share. Tapi teman-teman itu nggak perlu nggak usah terlalu fokus kepada itu. Teman-teman juga harus pahami kebutuhannya. Ini chambernya kan cukup kecil ya, mungkin paling kecil di antara semua. Nah, teman-teman pernah mungkin di video saya kan pernah ya saya share tentang senapan laras LW Polygon yang hanya menggunakan chamber standar ya, nggak saya apa-apakan, langsung aja saya kasih regulator terus saya pasang LW Polygon, udah gitu doang, chambernya kecil banget. Nah, kenapa saya gunakan seperti itu ya, karena memang kebutuhan saya hanya butuh 940 fps dengan peluru 10 green. Karena kebutuhannya hanya sekecil itu, maka chamber standar pun sebesar ini nih masih mampu teman-teman. Jadi nggak perlu bingung-bingung, nggak perlu cari yang mahal-mahal, saya beli aja yang murah-murah, yang penting dia sesuai kebutuhan. Jadi gitu ya untuk chamber-chamber. Mudah-mudahan nggak ada lagi pertanyaan bagaimana chamber A, chamber B. Teman-teman sudah bisa menilai sendiri. Trigger itu perhatikan perbandingan tuasnya, terus boxnya juga menentukan speed yang bisa dicapai. Kalau box-box kecil standar kayak gini nih ya 940 fps 10 green, saya rasa dia masih sangat mampu lah. Nah, jadi dua hal itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Lalu bagaimana soal performansinya? Performansi itu bukan soal spek teman-teman, tapi soal siapa yang setting. Kalau sudah Agus Herianto yang setting, hasilnya pasti bagus kan gitu. Ini kalau sudah Agus Dom yang main di Penres, pasti bisa juara. Ini ya tim-tim mereka semuanya saya rasa banyak lah teman-teman yang hebat-hebat dengan chamber apapun, semuanya tetap bisa akurasinya bagus. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi kesimpulan dan teman-teman tidak perlu bingung lagi
menentukan sebuah chamber itu kira-kira layak dipakai, maksud saya kira-kira nyaman dipakai atau enggak. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.